Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Kak. Gimana kabar adik pagi? Baik, Kak. Baik ya. Baik ya adik. Baiklah. Sebelumnya Kak minta maaf ya udah mengganggu waktu kalian semua. Ya, Kak. Perkenalkan, Kakak ini berasal dari Stika Salifah. Tujuan Kakak di sini mau menyampaikan penyuluhan mengenai pernikahan dini. Sebelum kita masuk ke materi, Kakak mau perkenalkan diri Kakak dulu ya, Dek. Ya, Kak. Nama Kakak itu Kak Devi, dan di sini ada Kak Dela, ada Kak Vita, dan yang duduk di sebelah sana ada Kak Rezi ya, Dek. Ya, Kak. Nah, di sini kita akan membahas apa itu tentang pernikahan dini, faktor-faktor pernikahan dini, kemudian dampaknya serta pencegahan dari pernikahan dini ini, Dek. Dari yang Kakak bilang tadi, ada nggak yang mau melakukan pernikahan dini? Ada, Kak. Silakan Kakak Mita bisa dibagikan layarnya. Oke, kasih, Kak. Kasih, Kak. Cukup ya? Cukup, Kak. Semuanya udah dapat layarnya kan? Iya, Kak. Baiklah, materi ini penduduknya akan disampaikan oleh teman Kakak ya, Dek ya. Oleh Kak Dela, dipersilakan. Baiklah adik-adik, kakak Delali ya. Di sini materi kita yaitu tentang pernikahan dini. Di sini sebelum kita mulai ke materinya, kakak ada satu slogan. Nanti pas kakak bilang wujudkan generasi berkualitas, adik-adik jawabnya stop pernikahan dini. Bisa diulangi? Bisa. Wujudkan generasi berkualitas, stop pernikahan dini. Kurang semangat ya adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya. Wujudkan generasi berkualitas, stop pernikahan dini. Di sini kita bisa lihat sama-sama jawabannya, yaitu apa itu pernikahan dini. Di sini ada yang sudah tahu apa itu pernikahan dini? Sudah, Kak. Siapa yang bisa? Saya, Kak. Silakan. Siapa namanya? Bisa, Kak. Silakan bisa. Pernikahan dini itu, Kak, menurut saya pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun, Kak. Ya, betul ya. Pernikahan dini itu merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun. Jadi di usia 18 tahun ini kondisi psikologis dan fisiknya itu masih belum matang. Di sini juga ada faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Apa sih faktor-faktor penyebab pernikahan dini? Di sini ada pengaruh budaya. Jadi pengaruh budaya di sini sangat berpengaruh ya, adik-adik. Contohnya yaitu di beberapa daerah di Indonesia masih ada budaya orang tua yang ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena menganggap atau beranggapan nanti anaknya akan menjadi perawan tua. Karena itu dia ingin cepat-cepat menikahkan anaknya. Padahal anaknya belum siap baik itu secara fisik maupun psikologisnya. Baiklah adik-adik, yang kedua yaitu ada faktor ekonomi. Beban ekonomi keluarga yang seringkali mendorong orang tua cepat-cepat ingin menikahkan anaknya. Dengan harapan beban ekonomi keluarganya akan berkurang karena anak perempuannya akan berpindah nafkahnya kepada suaminya. Di sini contoh lainnya mungkin orang tua yang terlilit utang menjadikan anak gadisnya itu sebagai alat pembayar hutangnya dan sehingga menikahkan anaknya tersebut. Selain itu ada pengaruh media sosial ya, Dek. Di sini ada tahu nggak apa sih pengaruh media sosial itu? Apa sih faktornya terhadap pernikahan ini? Ada yang tahu nggak? Enggak, Kak. Nggak ada ya. Jadi di sini akan jelaskan pengaruh media sosial ini juga sangat berpengaruh ya, Dek, karena tidak ada batasan umur dalam penggunaannya. Contohnya saja, anak-anak saja sekarang sudah bisa mengotak-atik HP-nya sendiri. Bahkan tiba-tiba melihat notif-notif yang tidak senonoh, yang tidak wajar di umurnya, sehingga bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, melihat video-video, dan timbullah keinginan ingin
dekat dengan lawan jenis, berpacaran, hingga melakukan hal-hal yang tidak wajar di umumnya, sehingga itu menyebabkan pernikahan dini. Nah, adik-adik di sini selain faktor-faktor yang kakak sebutkan tadi, ada nggak yang tahu faktor lain selain ini? Pergaulan bebas, Kak. Ya betul, pergaulan bebas. Kenapa sih pergaulan bebas itu termasuk ke faktor dari pernikahan dini? Karena mereka ada suka sembunyi-sembunyi kan Kak, karena pacaran kan Kak, jadi mereka melakukan yang tidak sepatutnya Kak. Jadi hamil. Iya, siapa namanya Dek? Evis Kak. Terima kasih Evis. Jadi pergaulan bebas pada remaja itu juga merupakan faktor dari pernikahan dini. Ada beberapa kasus diajukannya pernikahan dini ini karena remaja itu sudah melakukan hubungan suami istri atau hubungan yang belum wajar pada umurnya. Jadi orang tuanya itu ingin menikahkan anak perempuannya karena sudah melakukan hubungan tersebut. Karena menganggap anaknya itu sudah tidak perawan lagi dan itu merupakan aib bagi keluarga mereka. Jadi walaupun dia tidak menyetujui calon anaknya atau calon suami anaknya itu, dia terpaksa untuk menikahkan anaknya, baik itu belum siap secara biologis maupun psikologisnya. Di sini ada yang mau adik-adik tanyakan dulu? Tidak ada Kak? Nggak ada Kak. Tidak ada ya Dek? Ini yang mau bertanya deh? Nggak ada. Bisa Kakak lanjut? Bisa. Masih semangat? Masih Kak. Kita coba slogannya lagi ya. Ya Kak. Wujudkan generasi berkualitas. Stop pernikahan dini. Kurang semangat nih, kita ulangi lagi ya. Wujudkan generasi berkualitas. Stop pernikahan dini. Baiklah adik-adik, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada dampak dari pernikahan dini. Di sini ada yang tahu nggak apa sih dampak dari pernikahan dini? Ada Kak. Siapa tuh? Saya Kak saya. Siapa namanya Dek? Lisa. Silahkan bisa. KDRT Kak. Ya, ada lagi yang bisa jawab? Saya Kak. Ya, siapa namanya? Rosika. Ya, silahkan. Aku tuh sekolah Kak. Yang di ujung deh. Oh saya Kak. Ya, bisa. Saya Sakura Kak, kemiskinan. Ya, itu merupakan dampak-dampak dari pernikahan dini ya, Dek. Jadi di sini ada lagi yaitu kanker leher rahim atau kanker serviks. Pada anak-anak mengalami ini mungkin pada kasus pergaulan bebas tadi. Jadi si perempuan tidak tahu laki-laki itu sudah berhubungan dengan banyak wanita di luarnya. Jadi itu akan menyebabkan suatu virus yang menyebabkan perempuan ini terkena kanker serviks tersebut. Apalagi secara biologis alat reproduksinya masih belum matang. Jadi akan lebih rentan terkena infeksi yang yaitu kanker serviks ini. Selanjutnya yaitu ada anemia saat hamil dan persalinan. Anemia pada saat kehamilan ini terjadi karena remaja ini kekurangan nutrisi. Karena kekurangan nutrisi ini terjadi karena misalnya seorang remaja ini hamil. Jadi dia kan umurnya masih di bawah umur nih. Dia masih membutuhkan nutrisi yang banyak. Sedangkan dia lagi dalam keadaan hamil. Otomatis dia akan berbagi nutrisi dengan anaknya. Karena itu yang menyebabkan anemia pada saat kehamilan. Selanjutnya yaitu ada kematian ibu dan bayi disebabkan oleh faktor fisik tadi. Karena fisiknya masih belum matang, itu akan beberapa faktor yang terjadi seperti perdarahan, keguguran, nanti bayinya lahirnya dengan berat badan lebih rendah, dan bayinya akan lahir prematur. Tadi juga ada disebutkan oleh temannya yaitu KDRT ya Dek. KDRT juga merupakan dampak dari pernikahan dini ini karena belum siapnya secara psikologis dan pematangan pemikirannya belum maksimal. Ada putus sekolah, kemiskinan juga dapat terjadi karena usia yang masih terlalu muda. Jadi emosinya belum stabil ya Adik-adik. Di sini juga ada resiko tinggi kecemasan, depresi hingga bunuh diri.
Contohnya pada masalah hamil di luar nikah, itu akan membuat remaja akan stres, depresi, hingga mempunyai pemikiran untuk bunuh diri. Di sini itu dampak-dampaknya. Ada lagi yang bisa menambahkan materi tentang dampak pernikahan ini? Tidak ada ya. Sebelumnya ada yang ingin adik-adik tanyakan? Tidak ada, Kak. Kita lanjut ya adik-adik. Jadi kehamilan dini ini juga dapat beresiko ya adik-adik. Resikonya yaitu kepada psikologisnya, masalah akan terjadi pada saat misalnya dia dalam keadaan hamil, itu akan terjadi masalah pada saat kehamilannya, persalinan hingga nifasnya nanti. Sehingga bayi akan lahir prematur dan kemungkinan akan terjadi perceraian. Di sini juga ada pencegahan dari pernikahan dini. Yang pertama itu dapat meningkatkan kesempatan mengikuti pendidikan lebih tinggi, peningkatan penerangan kesehatan dan pendidikan seks KB pada remaja, peningkatan usaha kesehatan remaja dan persiapan perkawinan yaitu konseling. Ikut dengan ekskul, meningkatkan pengetahuan kesehatan. Selain yang ada di sini, adakah yang bisa menambahkan pencegahan dari pernikahan dini ini? Nggak ada ya. Di sini juga ada menyibukkan diri dengan belajar, memilih teman sepermainan yang baik, membatasi waktu anak keluar rumah. Orang tua harus lebih akrab dengan anak-anak. Sekian dulu ya dek. Sebelumnya ada yang ingin ada tanyakan dulu? Silakan dek. Siapa namanya? Bisa Kak. Saya mau bertanya bagaimana tanggapan Kakak tentang pernikahan ini? Baik, saya izin menjawab ya adik-adik. Tanggapan kakak tentang pernikahan ini sebaiknya jangan. Soalnya kita kan sudah kakak jelaskan juga tadi kan faktor-faktor atau risiko yang dapat terjadi jika kita melakukan pernikahan dini ini itu sangat berisiko baik kepada psikologis kita, pada fisik karena belum ada kesiapan atau kematangan. Jadi sebaiknya tidak dilakukan ya. Gimana? Baiklah, selanjutnya kakak kembalikan kepada moderator. Kakak ambil alih lagi ya? Iya, Kak. Baiklah, apakah adik-adik semua sudah mengerti dan paham apa itu pernikahan dini? Sudah, Kak. Sudah ya adik-adik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Silakan dek. Siapa namanya dek? Nama saya Siti, Kak. Siti ya dek. Apa tuh dek? Jadi saya ingin bertanya, tadi kan kakak menjelaskan usia dini untuk menikah itu ya Kak ya, pernikahan dini itu dari usia 18 ke bawah. Nah pertanyaan saya, berarti usia 19 itu bagaimana Kak? Sedangkan di sini dijelaskan usia ideal menikah 20. Menurut kakak yang usia 19 itu bagaimana? Apakah itu termasuk pernikahan dini juga atau bagaimana? Baiklah, apakah ada yang ingin adik-adik tanyakan lagi? Nggak ada, Kak. Tadi pertanyaan dari Siti bagus ya. Iya, Kak. Yang pertanyaan dari Siti akan dijawab oleh kawan kakak. Itu Kak Nila. Baiklah adik-adik, di sini kakak izin menjawab pertanyaan dari temannya ya. Iya, Kak. Pertanyaannya tadi yaitu apakah usia 19 tahun itu termasuk pernikahan dini? Jawabannya di sini tidak ya dek, karena 19 tahun ini sebenarnya kita sudah boleh dalam menikah. Tapi kalau di kesehatan itu kan belum matang secara fisiknya, jadi akan memiliki 2 kali lebih besar untuk meninggal dengan kasus kehamilan dan persalinan pada perempuan tersebut dibanding yang menikah di umur di atas 20 tahun. Gimana Siti, apakah paham dengan jawabannya? Paham ya dek. Baiklah dari semua, masih ada nggak di sini yang mau pernikahan dini? Tidak ada. Baiklah, kakak mau menyimpulkan apa itu pernikahan dini. Jadi pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan oleh
usia 18 tahun. Kemudian organ reproduksinya juga belum matang. Kemudian saran kakak di sini, gapai dulu cita-citanya ya Dek ya, baru menikah. Baik, Kak. Sekian dulu dari kakak ya Dek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.